Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3:20 itu sebenarnya yang dimaksudkan adalah Yesus itu berdiri di muka pintu dan mengetuk. Itu pintu hati ya, pintu hati setiap orang. Gitulah ketukan Yesus itu seperti apa? Ya ketukan Yesus itu bisa berupa rasa penasaran misalnya. Rasa penasaran, oh kenapa begini, kenapa begitu. Bisa itu ketukan Yesus ya. Rasa penasaran, kemudian masalah baik diri sendiri maupun juga masalah keluarga itu bisa merupakan ketukan Yesus. Juga misalnya sakit penyakit itu bisa juga ketukan Yesus. Kemudian bisa juga musibah ya, musibah untuk diri sendiri, misalnya kecelakaan atau musibah umum ya. Musibah umum itu bisa tanah longsor, puting beliung, gempa bumi atau lain sebagainya. Itu bisa merupakan ketukan Yesus ya. Tapi yang merasakan adalah pribadi ya. Pribadi ya. Jadi orang yang bersangkutan merasa, kok timbul pertanyaannya, kemudian merasa bahwa Tuhan tuh mengingatkan dia, menyenderkan dia melalui musibah, melalui masalah, melalui penasaran, rasa ingin tahu gitu ya. Seperti itu bisa jadi ketukan Tuhan Yesus. Lah kalau orang itu terus merespon kan itu dengan cara yang dengan cara menerima Yesus, itu berarti dia membukakan pintu hati dan kemudian mengharapkan Yesus masuk ke dalam hatinya gitu ya, masuk ke dalam hatinya dan dengan demikian kalau Yesus berkata aku makan bersama-sama dengan dia ya, pertama aku mendapatkannya dan makan bersama-sama dan dia bersama-sama dengan aku. Makan bersama itu hubungan yang sangat dekat gitu ya. Kalau makan bersama itu hubungan sangat dekat dan kemudian bersama Yesus itu. Nah, itu adalah orang yang menerima Yesus gitu ya, membuka hati dan mengundang Yesus ya, pakai kata-kata sendiri ya, pakai mungkin orang yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda kata-katanya ya. Ya tergantung orang tersebut ya, apa yang dia bahasa yang dia mengerti, yang dia pahami, kata-kata yang dia pilih mungkin berbeda, tapi gak apa-apa, yang penting isinya seperti itu. Tuhan akan tahulah, pasti akan tahu gitu. Dan Tuhan kalau kita membuka hati kita, Tuhan akan masuk ke dalam hati kita dan kemudian kita bersama-sama Tuhan gitu. Itu terjadi secara rohani gitu ya, tidak kelihatan oleh orang lain, hanya oleh diri kita sendiri gitu ya, yang tahu gitu. Nah, sehingga saat itu, saat membuka hati dan mengundang Yesus itu, dapat dikatakan orang itu ya diberi hidup yang kekal, dikarunia Roh Kudus, kemudian dia dilahirkan kembali, dia menjadi anak Allah, itu ya banyak sebutannya ya.
dia diberi anugerah keselamatan, dia diberi atau Yohanes 5:24 itu dia tidak turut dihukum karena sudah pindah dari maut ke dalam hidup gitu ya. Jadi tadinya dia terdaftar di neraka, tapi itu sekarang udah terdaftar di surga gitu ya. Daftar di neraka dihapus gitu ya. Dan diganti daftarnya di surga. Bisa begitu ya. Jadi sebutannya banyak ya, menjadi anak Allah ya. Sebutnya apa saja ya tadi, diberi hidup yang kekal, diberi Roh Kudus, dilahirkan kembali menjadi anak Allah, kemudian dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup, terus dia diberi keselamatan, seperti itu ya, banyak sebutannya ya. Nah, gitu kalau orang membuka hati dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati gitu ya. Tapi ada juga yang diketok-ketok tapi nggak pernah membukakan pintu, ada juga gitu ya. Tiap orang kan berbeda-beda gitu. Kemudian ada pertanyaan, apakah setiap orang yang berkata saya buka hati Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya, ya, yang orang yang berucap begitu pasti ya Yesus akan masuk? Tidak, tidak. Karena Tuhan tuh melihat ketulusan hati orang itu. Orang itu tulus enggak? Kalau enggak tulus ya, kalau terpaksa ikut-ikutan ya Tuhan tidak akan, Roh Kudus tidak akan masuk ke dalam hati orang itu gitu ya. Lah terus ada juga orang yang udah merasa dia udah merasa mengucapkan Yesus masuklah ke dalam hati saya, tapi kemudian 30 tahun kemudian ya dia meninggalkan Yesus. Dia katakan murtad gitu ya, meninggalkan Yesus, pindah keyakinan, bagaimana itu ya. Ya berarti dia waktu pertama kali membuka hati dan mengundang Yesus, Roh Kudus tidak masuk ke dalam dirinya ya. Karena Roh Kudus itu Roh Tuhan, dia akan tahu bahwa orang ini nanti 30 tahun lagi akan meninggalkan Yesus, sehingga orang itu tidak diberi Roh Kudus, tidak diberi hidup yang kekal, tidak dilarikan kembali, tapi dia perasaannya atau merasa bahwa dia sudah dilarikan kembali, dia sudah memiliki hidup yang kekal gitu ya. Orang lain yang mendengar atau pendeta yang mendengar juga merasa begitu. Wah, dia sudah diselamatkan, tapi ternyata salah. Lah, terus bagaimana? Ya nggak apa-apa ya, orang lain salah ya nggak apa-apa, karena orang lain tidak maha tahu. Sedangkan Tuhan itu maha tahu, walaupun kejadiannya masih 30 tahun yang akan datang. Ya, tapi Tuhan maha tahu kan, nanti 30 tahun lagi orang ini akan meninggalkan Yesus gitu. Tuhan tahu gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa waktu dia percaya itu diselamatkan. Tapi kemudian ketika dia meninggalkan Yesus ya keselamatannya hilang. Tidak ya. Dari awalnya memang tidak diberi keselamatan, ya, tidak diberi hidup yang kekal. Karena apa? Karena dia akan meninggalkan Yesus gitu. Nah itu diketahui oleh Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan maha tahu kan, Tuhan maha tahu, sehingga orang itu tidak
tidak menerima Roh Kudus, tidak menerima hidup yang kekal, tidak dilahirkan kembali, tidak menjadi anak Allah, gitu. Walaupun dia merasa seperti itu, merasa memiliki Roh Kudus, merasa diberi hidup yang kekal, merasa dilahirkan kembali, gitu ya. Itu banyak kok pendeta yang kenyataannya seperti itu ya. Jadi walaupun dah pendeta ya jangan dipikir pendeta pasti selamat, belum tentu ya. Jadi kalau dia ternyata masih bisa pindah keyakinan itu berarti dia memang belum diberi keselamatan. Karena apa? Kalau Yohanes 10 ayat 30 ayat berapa 28 30 ya. Yesus berkata bahwa siapa yang sudah di tangan Tuhan ya, tidak ada yang bisa merebutnya gitu. Iblis nggak bisa merebutnya gitu. Jadi orang itu kalau sudah diberi keselamatan ya tetap selamat sampai mati, dia tidak akan pindah keyakinan, sampai mati dia tetap mengikut Yesus gitu ya, sampai mati gitu. Tapi kalau dia masih bisa pindah-pindah keyakinan itu berarti dia belum diberi keselamatan. Nah Tuhan juga nggak mau kecolongan. Tuhan tidak mau dibohongin. Nah, orang itu sekarang nangis-nangis menerima Yesus, membuka hati untuk Yesus, tapi nanti 30 tahun lagi akan menentang Yesus. Ya, kalau seperti itu ya lebih baik oleh Tuhan tidak diberi keselamatan saja, karena orang ini apa tuh? Orang ini nanti akan meninggalkan Yesus begitu ya. Oke.